Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat pagi dan selamat siang teman-teman mahasiswa Unisa. Ya, buat teman-teman yang mengambil mata kuliah bahasa Indonesia, jadi eh, saya ingin memberikan penjelasan terkait dengan tugas kuliah, ya, tugas kuliah akhir yaitu menulis esai populer. Ya, penulisan esai populer itu eh, bukan menulis bukan menulis jurnal atau artikel ilmiah ya, tetapi lebih pada eh, menulis semacam opini atau eh, pendapat terkait dengan tema yang diberikan, ya, tema yang diberikan. Jadi kalau teman-teman sudah buka tugas penugasannya, jadi teman-teman silakan membaca dengan detail tugas yang saya berikan. Jadi tugas ini teman-teman langsung baca dan klik ini ya, silakan diklik ya biar tahu. Kemudian tugasnya adalah membuat esai atau opini ya, dengan tema Unisa Yogyakarta optimis hadapi COVID-19. Ya, walaupun COVID-nya sudah belum berakhir, tapi kita masih tetap dengan tema-tema ini ya sementara. Jadi biar gampang, saya berikan subtema yaitu peran Unisa dalam menghadapi COVID-19. Ya, subtema pertama ini ya teman-teman bisa mencari informasi terkait dengan aktivitas atau kegiatan Universitas Aisyah selama awal pandemi ya, Maret 2020 sampai hari ini ya, sampai Januari 2022. Kira-kira Unisa ini sudah membuat apa saja begitu, sudah melakukan apa saja, upaya apa saja dalam menghadapi COVID-19. Nah, ini teman-teman tulis gitu ya. Teman-teman tulis dan tulisan itu bisa mengambil bahan dari peran-peran Unisa tadi, ditambah dengan peran Anda sebagai mahasiswa begitu, mahasiswa Unisa. Kira-kira bagaimana langkah Anda untuk mendukung Unisa untuk dapat mewujudkan perannya dalam menghadapi COVID-19. Teman-teman bisa mencari sumber-sumber internet ya. Kira-kira apa sih yang sudah dilakukan Universitas Aisyah Yogyakarta dalam menangani COVID di lingkungan kampus dulu ya, lingkungan kampus dulu. Kemudian yang kedua adalah kuliah hybrid ala Unisa Jogja di masa pandemi. Nah, bagian yang ini mungkin beberapa teman Anda atau kakak kelas Anda itu sudah mulai datang ke kampus begitu. Mungkin ada dosen yang ingin ketemu begitu ya, ada praktik kuliah atau apa begitu, atau teman-teman yang sudah magang misalnya magang kampus Merdeka itu kan sudah offline ya, atau tatap muka atau daring atau luring ya di beberapa tempat magang ya. Teman-teman bisa cari tahu itu di beberapa prodi atau prodi sendiri, kira-kira tip kuliah itu dalam rangka apa gitu ya. Nah, kemudian dibarengi dengan kuliah online-nya atau kuliah daringnya itu seperti apa di Unisa. Nah, itu teman-teman silahkan untuk mengeksplor itu, mengembangkan itu, kemudian dijadikan sebuah tulisan. Dan ya tadi ada opini dari teman-teman untuk masa ke depan. Nah, kira-kira kuliah hybrid itu akan terus berlanjut atau ketika pandemi ini selesai atau kita akan berubah menjadi tetap kuliah tatap muka gitu. Atau misalnya tetap tatap muka kemudian kita tetap menggunakan fasilitas-fasilitas digital yang sudah ada di Unisa. Nah, kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan media sosial dalam pembelajaran selama pandemi. Jadi media sosial dan lain sebagainya ini kan teman-teman sering tuh ada penugasan itu. Penggunaan media sosial dan media lainnya pun juga digunakan dalam tugas belajar atau dalam
kegiatan belajar mengajar kan digunakan. Nah, kira-kira mungkin opini atau cerita teman-teman dalam menggunakan media pembelajaran atau media sosial dalam belajar itu seperti apa gitu. Teman-teman ceritakan, dan tentunya itu teman-teman juga harus mencantumkan nama Unisa. Anda sebagai mahasiswa Unisa juga harus mencantumkan nama Unisa. Jadi setiap subtema itu harus ada nama Universitas Aisyah atau Unisa Yogyakarta. Nanti itu untuk penyingkatannya ya. Nah, di sini kan ada perintah untuk membacklink ya website resmi Unisa. Ada pertanyaan yang muncul yaitu membacklink. Nanti saya jelaskan. Buatlah judul yang menarik. Nah, buatlah tulisan minimal membuat 350 sampai 500 kata. Dan harus sesuai dengan PUEB, dan teman-teman bisa mengunggah atau menuliskan apa namanya tulisannya ke beberapa website di sini, atau apa namanya klik yang ini ya, klik drive Google ini, nanti teman-teman akan muncul ke beberapa website yang kira-kira bisa memuat tulisan teman-teman. Jangan terpaku pada satu website ya. Jadi kalau bisa banyak website begitu, artinya takutnya ada yang tidak diterima. Nah, kalau misalnya tidak diterima langsung, kalau saya sih berharap teman-teman bisa semuanya ya. Nah, tapi kalau memang tidak bisa, ini paling paling belakangan teman-teman pilih itu Kompasiana. Tapi kalau ya yang tidak mau repot-repot ya silahkan langsung ke Kompasiana. Tapi kalau bisa ada yang lain ya, wah itu lebih bagus lagi kalau bisa ke media-media yang lain ya. Nah, kemudian bagaimana membacklink? Backlink itu contohnya adalah misalnya saya buka website saya misalnya. Nah, ada satu tulisan misalnya di sini ya. Ada satu tulisan. Nah, saya ambil poin misalnya lazismu ya. Poinnya adalah lazismu. Ya, lazismu ini artinya tanda kutip pengganti Unisa ya. Ini saya berikan contoh saja. Mengganti Unisa. Nah, di sini kan banyak nih yang disebut lazismu di sini ya. Nah, gimana cara backlinknya? Jadi teman-teman siapkan dulu websitenya lazismu.org. Oke. Kalau misalnya teman-teman tadi menyiapkan Unisa, berarti unisajogja.ac.id ya kalau untuk backlink Unisa. Oke, sekarang teman-teman copy dulu linknya, ya, copy dulu, Ctrl C ya, salin dulu. Kemudian kalau misalnya teman-teman di Kompasiana itu bisa menyunting ya, menyunting, atau pada saat tulisan itu masih ditulis, ya ini kalau yang nulis sendiri, teman-teman bisa kemudian membold atau memberi tanda warna biru seperti ini. Lalu nanti ada tanda, ada kayak rantai begini ya, link Ctrl K gitu ya. Nah, nanti teman-teman masukkan. Nah, di sini ditempel ya. Nah, di sini ini lazismu, kemudian cari gambar rantai, kemudian tempel di situ. Nah, kemudian oke. Nah, jadi dia jadi warna merah ya. Tapi nanti kalau dilihat di itu jadi warna biru ya di websitenya. Ya, pokoknya nanti sudah ke link ini. Jadi ketika orang klik itu langsung ke sana, langsung arahnya ke situ gitu. Jadi itu kemudian mana lagi tulisan lazismu ya. Nah, jadi tidak semua begitu ya, tidak semua ada tulisan lazismu atau Unisa yang kemudian teman-teman kasih link ya. Jadi ya terserah, bisa satu atau dua kali, bisa sekali gitu. Misalnya ini lazismu PP Muhammadiyah, nah ini juga bisa. Nah, tempel, nah, klik. Nah, jadi sudah berganti warna. Nah, ketika disimpan, misalnya disimpan, ya, ketika disimpan, kemudian kita buka lagi websitenya gitu ya. Nah, kita buka lagi yang ini tadi. Nah, jadi dia sudah warna biru atau warna hitam tebal gitu misalnya ya. Nah, ini kan beda nih. Nah, ini kan kursornya beda ini saya. Nah, ketika klik ini ada kayak gambar tangan ya, atau gambar petunjuk gitu, kemudian diklik. Nah, dia langsung masuk ke lazismu gitu. Ya. Nah, jadi begitu teman-teman ya, itu namanya backlink ya, itu namanya backlink. Jadi nanti kalau misalnya Unisa
Ya, kalau Unisa itu seperti ini contohnya. Saya carikan yang Unisa. Nah, ini. Ya, misalnya kampus Unisa ini, kampus Aisyah. Nah, ini sudah ada backlinknya teman-teman. Nah, ini. Ya, sudah ada backlinknya. Jadi kalau teman-teman ngeklik, jadi langsung masuk ke website Unisa. Nah, jadi langsung masuk website Unisa ya. Nah, itu kayak gitu contohnya. Nah, itu adalah backlink ya namanya. Jadi caranya begitu. Jadi kalau misalnya mau di apa namanya dikasih backlink atau eh, apa belakang dari tautan gitu ya, tautan belakangnya. Nah, jadi tinggal, nah ini ada linknya itu, ada gambar rantai gitu ya, ada rantai. Itu teman-teman klik terus ditempelkan apa namanya linknya atau tautannya Unisa itu dimasukkan ke situ, kemudian sampai dia berubah warna ya, berubah warna beda dengan warna font yang lain. Jadi seperti itu teman-teman contohnya ya. Jadi ketika itu jadi berubah. Nah, ini yang kemudian nanti ketika dibaca oleh orang lain, ada link itu nanti orang klik. Apa sih Unisa itu? Nah, diklik, masuklah ke website Unisa. Jadi rating Unisa itu akan naik pelan-pelan gitu dengan banyaknya orang yang ngeklik gitu ya. Nah, itu saya kira itu teman-teman terkait dengan tugas tadi. Semoga teman-teman mudah untuk mengerjakan dengan baik. Deadline-nya sampai akhir bulan ini ya, sampai akhir bulan ini ya, tanggal 31 Januari 2022 ya. Oke, terima kasih. Nuna kolami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.